Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 57. Nama Salam Martua Sibuan, STB 5096, Prodi Teknik Masyarakatan C. Izin Bapak, izin mempresentasikan 4 materi yang telah diberikan Bapak. Izin Bapak, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu konsep pokok filsafat. Filsafat sendiri yaitu disiplin ilmu yang mempertanyakan aspek-aspek fundamental kehidupan, pengetahuan, eksistensi, nilai, dan realitas. Konsep pokok dalam filsafat melibatkan pemahaman tentang beberapa elemen dasar yang menjadi inti dari pemikiran filsafat. Beberapa konsepnya yaitu yang pertama, metafisika. Metafisika itu sendiri adalah cabang filsafat yang mempertanyakan hakikat, eksistensi, realitas, dan makna di balik segala sesuatu. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Epistemologi merupakan filsafat, cabang filsafat yang berkaitan dengan sumber, batasan, dan sifat pengetahuan. Kemudian etika. Etika membahas pertanyaan-pertanyaan tentang moralitas. Kemudian logika. Logika adalah studi tentang argumen dan kesesatan. Kemudian estetika mempertanyakan keindahan, seni, dan penilaian estetika. Kemudian ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang fokus pada kategori-kategori eksistensi seperti objek, entitas, dan hubungan antar mereka. Kemudian pragmatisme, yaitu pendekatan filsafat yang menekankan pentingnya akibat praktis dan konsekuensi dari ide dan tindakan. Kemudian idealisme, yaitu pandangan yang berpendapat bahwa realitas sebagian besar terbentuk oleh pemikiran dan ide. Kemudian ada materialisme, adalah pandangan berpendapat bahwa realitas terdiri dari materi atau substansi fisik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah empirisme. Pandangan bahwa pengetahuan didasarkan pada pengalaman dan observasi. Kemudian rasionalisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui akal budi dan pemikiran rasional. Izin Bapak, izin menjelaskan mengenai materi kedua, yaitu filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan yang dikenal dengan epistemologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan sifat, asal-usul, metode, dan batasan pengetahuan. Ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kita tahu apa yang kita tahu dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Beberapa konsep utama dalam filsafat pengetahuan, dalam filsafat ilmu pengetahuan meliputi. Yang pertama yaitu sumber pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan membahas sumber-sumber utama pengetahuan. Dua sumber utama adalah pengalaman atau empirisme dan akal budi atau rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, sedangkan rasionalisme berpendapat bahwa akal dan pemikiran rasional adalah sumber utama pengetahuan. Yang kedua yaitu metode ilmiah. Filsafat ilmu pengetahuan juga membahas metode-metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk menghasilkan pengetahuan yang sah. Ini terjadi termasuk metode observasi, eksperimen, pengujian, hipotesis, dan metode ilmiah lainnya. Kemudian kepastian pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan mengejar pertanyaan tentang sejauh mana kita dapat yakin tentang kebenaran pengetahuan kita. Hal ini melibatkan pemeriksaan konsep seperti keyakinan, kepastian, keraguan, dan probabilitas. Kemudian kepalsuan dan kesalahan. Filsafat ilmu pengetahuan juga mempertimbangkan bagaimana kesalahan pengetahuan terjadi, baik dalam pengumpulan data atau dalam penarikan kesimpulan. Teori pengetahuan, kemudian teori pengetahuan, beberapa teori tentang apa yang bisa dianggap sebagai pengetahuan yang sah juga dipelajari dalam filsafat ilmu pengetahuan. Kemudian realisme dan realisme versus antirealisme. Filsafat ilmu pengetahuan juga menggali pertanyaan tentang apakah objek-objek yang menjadi fokus pengetahuan ilmiah seperti atom, molekul, ataupun konsep-konsep teoritis. Kemudian yang ketujuh yaitu evolusionisme ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan juga mengeksplorasi bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dan berubah seiring waktu. Yang terakhir yaitu konteks sosial ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan juga mempertimbangkan peran konteks sosial, budaya, dan historis dalam pembentukan pengetahuan ilmiah. Ini termasuk pertimbangan etika dalam penelitian ilmiah dan dampak sosial dari pengetahuan ilmiah. Filsafat ilmu pengetahuan membantu kita memahami esensi pengetahuan ilmiah, batasannya, serta aspek-aspek filosofis dalam proses penyelidikan ilmiah. Ia juga berperan dalam membantu ilmu pengetahuan memperbaiki metode dan mencapai kebenaran yang lebih mendalam. Izin Bapak, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan paradigma penghukuman.
Yang pertama yang tercatat adalah Kode Hammurabi 1780 sebelum Masehi. Yang terkenal adalah hukuman pembalasan yang setara. Kemudian Kode Musa 1016 sampai 13 sebelum Masehi. Di sini kematian adalah yang setara, dianggap setara. Kemudian hukuman Draco 621 sebelum Masehi. Terkenal adalah hukuman mati ini di Yunani. Kemudian hukum 12 tabel per 450 sebelum Masehi. Ini sudah terkodifikasi dan sebagian besar tidak adil tapi. Kemudian Magna Carta atau Piagam Besar 1215 ditandatangani oleh Raja John dari Inggris. Kemudian ini untuk mengatur rakyat Inggris. Kemudian bentuk dari penghukuman ada pembalasan lex talionis, seperti mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa. Kemudian ada ganti rugi. Ganti rugi diberikan pada korban. Kemudian abad pertengahan di Romawi, ada juga zaman sebelum POC, yaitu ada pembalasan keluarga, pidana mati dan sebagainya. Kemudian masa Daedalus, ini ada dibakar, dicap dengan besi panas, dibukul rotan dan sebagainya. Kemudian terakhir ada Wetboek Pasrafrecht, ini Belanda 1918, ada pidana mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan. Kemudian ada paradigma penghukuman yang pertama yaitu solitary system Pennsylvania, yaitu one man one cell, jadi satu orang satu sel. Di sini tujuannya mereka tidak boleh melakukan apapun terhadap kunjungan mereka, tujuannya adalah agar mereka bertaubat. Kemudian silent system atau sistem Auburn, di sini pada malam hari mereka akan ditutup di satu orang satu sel, kemudian yang pada siang hari mereka akan bekerja. Kemudian sistem atau sistem nilai, diberikan nilai, jadi semakin banyak nilai semakin cepat bebas. Kemudian progressive system, sistem progresif, tahap pertama mereka akan dimasukkan dalam penaling, kedua mereka akan masuk ke dalam blok, dan yang ketiga adalah mereka akan menjalani masa pidana 3/4 masa pidana agar dapat pembebasan bersyarat. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tujuan dan rasionalitas dari penghukuman. Adapun tujuan dari penghukuman yaitu pertama balas dendam atau retribution. Tujuannya itu memberikan balasan terhadap pelaku kejahatan. Diberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas tindak kejahatan yang telah mereka lakukan. Tujuannya itu mencerminkan pandangan bahwa pelaku harus mengganti atau mengisi tindakan mereka. Kemudian penjagaan kejahatan atau deterrence. Hukuman juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mencegah kejahatan di masa depan. Maka orang yang sudah melakukan akan ada akan dicegah, akan bisa mencegah juga pada orang yang lain, orang masyarakat lain yang juga akan terindikasi ataupun yang tidak, agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Orang lain juga tidak akan terdorong untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Kemudian perlindungan masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan. Kemudian rehabilitasi, yaitu merehabilitasi dari si pelaku tindak pidana agar menjadi lebih baik nanti ke dalam masyarakat. Kemudian reparasi atau merehabilitasi atau memperbaiki korban, yaitu pengembalian harta benda yang dicuri, memberikan ganti rugi, kompensasi kepada korban merasa dirugikan. Kemudian rasionalitas penghukuman, yang pertama yaitu keadilan. Ya, keadilan merupakan rasional utama di balik penghukuman. Pencapaian keadilan, hukuman harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian pelajaran dan efek jera. Hukuman juga harus memiliki efek pembelajaran dan efek jera agar menghindari pengulangan akan kejahatan tersebut di masa depan. Kemudian proteksi terhadap masyarakat, melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Kemudian perbaikan pelaku, yaitu rehabilitasi. Rasionalitasnya adalah membantu pelaku kejahatan agar bisa memperbaiki perilaku mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.